Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak, koneksinya bagus, sudah dipastikan bagus. Iya, Bu. Oke, sudah ya. Pak Erdi Pak mengajar untuk kelas 5 ya. Iya, Bu. 5 fase C. Oke, 5 fase C dengan modul ajarnya itu tema apa temanya ini, Pak? Oh, ini ya. Menghafal dan Quran. Oh, ini bukan. Ini apa ini temanya, Pak? Itu, Bu, membaca Apa tema yang mau Quran diajarkan surah ini, Pak? membaca surah Al-Quran, Bu, surah Ali Imran ayat 64 dan surah Al-Baqarah ayat 256, Bu. Oke. Lalu kemudian kenapa kompetensi awalnya peserta didik dapat membaca, menghafal, dan memahami pesan pokok Quran surat Ali Imran? Kenapa ini juga kompetensi awalnya, Pak? Bapak paham tidak apa itu definisi kompetensi awal? Artinya sesuatu yang memang sudah dimiliki siswa sebelum dia memasuki tema yang akan Bapak ajarkan gitu loh. Izin, Bu, suaranya kecil, Bu. Ntar, Bu, ya. Bapak jelaskan dulu. Oke, sekarang pertanyaan saya Bapak. Bapak ini kan temanya itu adalah Quran surat Ali Imran, benar ya? Iya, ya, Bu. Ayat 64 dan Quran surat Al-Baqarah ayat 256. Iya, Bu. Itu yang mau diajarkan kan? Lalu kenapa kompetensi awalnya peserta didik dapat membaca, menghafal, menulis dan memahami pesan pokok? Padahal ini yang mau diajarkan. Kenapa ini menjadi kompetensi awal? Bapak bisa paham nggak apa itu kira-kira kompetensi awal? Eh, kompetensi awal itu kemampuan yang dimiliki siswa, Bu. Ya, kemampuan yang dimiliki siswa sebelum apa, Pak? Sebelum masuk tema yang saya sampaikan ini, Bu. Nah, sekarang Bapak kenapa kompetensi awalnya juga itu? Berarti kan anak-anaknya berarti sudah membaca, menghafal, dan menulis serta memahami dong kalau begitu. Maksud saya, Bu, ini supaya lebih fokus untuk tema yang saya sampaikan Ali Imran ini, Bu. Kan tidak semua siswa itu sudah menghafal surah Ali Imran yang bagian tema masalah toleransi, hidup damai, Bu. Memang Kalau begitu ya. bukan itu kompetensi awalnya, Pak. Maka gini, kompetensi awal apa yang dibutuhkan agar siswa ini bisa nanti mengikuti pembelajaran tentang tema Quran Surat Ali Imran ayat 64 dengan Quran Surat Al-Baqarah ayat 256 ini. Harusnya kompetensi awalnya apa? Memahami huruf-huruf hijaiyah. Kan gitu kan? Baru karena dia udah paham, makanya nanti dia bisa membaca Ali Imran. Jadi ada yang salah pemahaman Bapak terhadap kompetensi awal, sehingga kompetensi awal Bapak ini malah ini yang menjadi tujuan pembelajaran. Oh, Benar atau tidak? iya ya, Bu, ya, Bu. Kan jadi itu tujuan ininya gitu. Iya, Bu. Sementara itu kompetensi awal. Lihat tujuan pembelajaran Bapak. Peserta didik mampu membaca Quran Surat Ali Imran. Lah kan itu udah kompetensi awal tadi. Mampu menulis itu juga kompetensi awal gitu. Artinya ada kesalahan pemahaman di sini Pak. Nanti diperbaiki ya Pak. Iya ya, Bu. Oke, sekarang kita masuk ke dalam pertanyaan saya. Di kelas 5 ini Pak, untuk surat Ali Imran dengan Al-Baqarah ini ada berapa ayat yang diajarkan Pak? Oh, satu ayat aja, Bu. Untuk Ali Imran fokus untuk ayat 64. Untuk Al-Baqarah Ya, fokus untuk ayat 256, Bu. oke. Jadi dalam keseluruhan buku anak kelas 5 tidak ada lagi ayat yang lain dari Ali Imran dan Al-Baqarah ini. Ada, Bu. Nanti dia ada surah Al-Maun untuk pembelajaran bab yang lain, Bu. Oke, ada lagi ya yang dipilih. Nah, Pak, kenapa yang dipilih ini Ali Imran bersamaan dengan Al-Baqarah, Pak?
Kenapa dia bersamaan materinya? Kebetulan kan Bu kemarin waktu ada Zoom dengan UIN LPTK disarankan kita oleh sama Pak Tarmiji mengambil tema di semester 2 karena nanti akan Mm. berkelanjutan kegiatan ini di semester 2. Jadi ini Bu masuk di bab pertama di semester 2 tentang hidup damai dalam kerukunan dan memang fokus dari ayat pembelajaran ini dalilnya yang dua ini Bu, yaitu satu tentang tidak boleh memaksakan agama kita kepada orang lain, kemudian tentang kita ada persamaan dengan agama lain yaitu dalam hal punya keyakinan bertuhan gitu Bu. Oke, jadi seharusnya tadi jawaban Bapak yang saya harapkan itu karena kedua ayat ini memiliki tema yang sama, yang dia bisa nanti dijadikan dalil untuk bagian tema kebersamaan Iya. gitu. Itu tadi yang saya harapkan jawabannya. Oke, baik Bapak. Nah, kira-kira Pak, pertanyaan ini, pertanyaan pemantiknya, coba Bapak lihat gitu. Pertanyaan pemantik kira-kira definisinya apa Pak? Apa pertanyaan pemantik Bapak gitu loh? Untuk merangsang ini Bu, keingintahuan siswa, Mm-mm. tema yang akan kita ajarkan ini berkaitan apa sih sehingga mereka merasa ingin tahu. Ya. Tapi kalau pertanyaannya, apakah kalian sudah mampu menuliskan Quran surat Ali Imran ayat 64? Ini kira-kira baik tidak Pak sebagai pertanyaan pemantik? eh Paling tidak Bu, mereka ini tertantang untuk mau menulis ayatnya Bu. Padahal tema yang tema pokoknya apa tadi Pak? Kalau judul besarnya ini hidup damai dalam kerukunan ya Bu. Kemudian Ya. ini kaitan dalilnya. Nah, pertanyaan saya, kenapa enggak pertanyaan pemantiknya itu, apakah hidup damai dalam kerukunan itu ajaran Al-Quran atau tidak, misalnya gitu. Kenapa bukan itu yang dikeluarkan, Pak? Kan? Kan Ya kita Bu. mau membawa anak ke situ, kan? Ya Bu. Kenapa yang ditanya, apakah kalian sudah mampu menuliskan Quran surat Ali Imran ayat 64? Jangan-jangan pun mereka tidak tahu yang mana yang ayat 64 itu, kan nggak tahu dia, kan? Iya ya. Padahal kita menunjuknya ke situ. Jadi yang kayak begitu. Oke, baik, Bapak. Nanti akan bisa diperbaiki. Ini pendekatannya apa ya, Bapak? PBL Bu. PBL, Problem Based Learning. Iya ya Bu. Benar? Oke, Bapak. Problem Based Learning, PBL. Sintak itu langkah-langkah dalam Problem Based Learning. Ya Bisa Bu. mengingatnya, Pak? Problem Based Learning itu kan ada 5 langkah sintaknya. Ada siswa pada masalah, kemudian mengorganisasi siswa untuk belajar, membimbing penyelidikan individual ataupun kelompok, kemudian mengembangkan dan menyajikan hasil, lalu menganalisis dan mengevaluasi proses pembaca. Bisa mengingat ini enggak? Yang PBL itu dia kan ada sintak. Iya iya Sintak ya itu, Bu. nah sintak itu kan dia step by step-nya kan gitu ya. Iya Bu. Oke, nah pertanyaan saya, dari yang materi sudah Bapak siapkan ini, di bagian kegiatan inti, bisa nggak Bapak bagi-bagikan yang mana sih yang dia mengidentifikasi masalah, lalu kemudian mana yang dia mulai mengorganisir siswa, eh, kemudian mana yang dia poinnya, maksudnya mengorganisir peserta didik untuk belajar ya, lalu kemudian bagian mana yang membimbing penyelidikan individu maupun kelompok, lalu bagian mana yang mengembangkan dan menyajikan hasil, dan mana yang menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Dari kajian yang dari materi yang udah Bapak siapkan, ini kan kebetulan di kegiatan inti Bapak itu ada 13 kan, ada 15 step ini yang Bapak berikan. Benar? Iya ya Bu. Nah, sekarang permasalahannya dari 15 step ini Bapak kan nggak membagi-baginya ke sintak-sintaknya nih. Sintak dari identifikasi masalah,
mengorganisasi bagi-bagikan yang 15 ini ke dalam sintaksis tadi. Bagian mana yang mengidentifikasi masalah, bagian mana mengorganisasi belajar siswa, bagian mana mereka memecahkan masalah secara grup atau secara individu, bisa nggak? Oh ya, Coba Bu. tolong, ya, silahkan tolong Jadi bagian saya dari bagaimana. pertama kan Bu, guru itu memberikan masalah untuk dibahas bersama nanti di dalam kelompok. Jadi misalnya eh, kita dalam beragama ini tentu ada ajaran yang baik untuk saling menghargai dan menghormati orang lain. Maka Oke, tunggu kita dulu Pak. ya, Pak, tunggu dulu, saya stop ya. ya Bu. Jangan memberikan sesuatu yang baru. Coba Bapak tunjukkan dalam kegiatan Oh ya Bu, ya Bu. ini yang sudah materinya udah Bapak susun di kegiatan inti itu ada 15 langkah yang Bapak tuliskan. Coba Ya. tolong kategorikan itu yang ada yang Bapak Baik, pertama Bu kan di sini di poin yang peserta didik memperhatikan guru mengartikan Ali Imran ayat 64 dan Al-Baqarah 256. Jadi ketika si guru ini mengartikan ayat ini, disinilah masuk masalahnya Bu. Untuk dibahas apa sih hikmahnya dan pesan pokoknya. Kemudian dibuatlah pengorganisasian kelompok, yaitu kelompok-kelompok kecil, katakanlah 3 atau 4 kelompok, untuk diberikan misalnya kelompok 1, kelompok 2 membahas Ali Imran ayat 64. Kemudian seterusnya kelompok 3 dan 4 membahas Al-Baqarah 256. Setelah mereka diberikan tugas untuk menyelesaikan masalah, artinya apa pesan, apa kaitan dengan tema hidup rukun damai itu, apakah ada kaitannya dengan dalil ini dan bagaimana mereka bisa mengambil pesannya gitulah Bu ya. Kemudian untuk bagian pembimbingan membimbing penyelidikan individu maupun kelompok, sambil nanti guru itu ketika membacakan artinya, di situ guru membimbing anak-anak sekalian, perhatikan baik-baik arti dari surah Ali Imran ini, kemudian coba kalian baca dan kalian diskusikan kira-kira apakah pesan penting dari ayat tersebut. Kira-kira begitu Bu untuk bagian masalahnya. Setelah itu nanti mereka tiap kelompok, Nah, ini yang saya tidak bisa lihat Bapak. setiap kelompok nanti Ya, akan memberikan jawaban masing-masing semacam hasil dari diskusi lah Bu ya, tentang surah Ali Imran dan surah Al-Baqarah sesuai dengan tugas kelompok masing-masing. Demikian Bu. harus dipisah-pisah. Itu dipisah masing-masing. Oke, Pak, ciri khas belajar dalam kurikulum Merdeka itu adalah reflective thinking. Jadi ada critical thinking, ada creative thinking, ada reflective thinking. Di mana kira-kira Bapak mengasah reflective thinking siswa dalam tema ini? Di mana ada reflective thinkingnya, Pak?
Oh, refleksinya menurut saya Bu, yang di penutup ini memang kurang lengkap Bu. Si siswa kita tanya, bagaimana anak-anak pembelajaran kita hari ini? Apakah pembelajaran kita menyenangkan? Apakah ada yang perlu kita perbaiki cara pembelajarannya? Atau apakah medianya kurang? Kira-kira begitu Bu, Oke, refleksi. di mana harusnya adanya itu Pak? Di bagian mana? Di bagian kegiatan penutup. Tapi Bu, tidak saya lengkapi, memang di sini hanya peserta didik melakukan refleksi kegiatan yang sudah dilakukan. Jadi ini memang perlu dikembangkan juga ini Bu. Iya, refleksi itu kan gitu ya, refleksi kegiatannya siswa diberikan pertanyaan, dianggap mereka sudah paham, bagian mana yang mereka kurang paham, bagian mana yang belum paham sama sekali. Itu bagian dari refleksi. Bagian mana yang mereka rasa pembelajaran ini tadi menyenangkan, mana yang menurut mereka kurang menyenangkan gitu. Lalu kemudian mereka diminta apabila seandainya mereka bisa mengulang lagi kira-kira apa yang mereka lakukan yang berbeda dari yang sudah dilakukan. Nah, itu harusnya kelihatan di sini, Pak. Ini kan nggak nampak ya, Iya Bu. menyimpulkan pembelajaran. Oke, baik, Bapak. eh, Nanti untuk yang berikut-berikutnya pada bagian ini kan masih panjang ya PPG-nya ya, belum lagi peer teaching tapi udah ya. Udah Bu. PPL udah. Belum Bu, belum. Oke, PPL belum. Nanti bakal disuruh juga meminta untuk membuat video. Jadi ketika nanti mempraktekannya benar-benar detail ya Pak ya. Jadi pengujinya juga bisa melihat. Oke, baik Bapak. Bapak sudah berapa lama jadi guru Pak? Kurang lebih 10 tahun Bu, dari tahun 2013 Bu. Dari 11 tahun. 2013. Dan ngajarnya selalu di level SD. Oh, saya ada juga Bu mengajar di SMK Bu. Oke, ngajar di SMK dan di SD juga di sekolah yang sama atau sekolah yang berbeda? Berbeda Bu. Oke, baik. Oke, baik Bapak, sampai segini ini saja karena nggak memungkinkan bagi saya untuk ininya untuk menanyakan keseluruhan aspek karena terbatasnya waktu. Jadi nanti diperbaiki bagian yang kurang detail ya Bapak ya. Ya Bu. Oke Pak, demikian mudah-mudahan sukses PPG-nya lancar Amin. Amin ya ya. Allah. Kasih Oke. Bu. Ya, silakan Bapak sudah bisa Ya. live. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi